Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatima Indasari dari jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis break-even atau BEV. Definisi BEV yaitu BEV atau titik peluang pokok adalah keadaan suatu usaha ketika tidak memperoleh laba dan menderita rugi. Analisis break-even adalah peralatan yang berguna untuk menjelaskan hubungan biaya, volume, dan laba. Teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap atau BT, biaya variabel atau BV, keuntungan dan volume aktivitas. Tujuan BEV, menganalisis dan menggambarkan hubungan biaya dan penghasilan yang digunakan untuk menentukan pada volume berapa penjualan dan produksi agar biaya total sama dengan penghasilan total sehingga perusahaan tidak mengalami laba atau rugi. Kemudian fungsi DEV. 1. Alat analisis untuk mengambil kebijakan dalam suatu perusahaan. 2. Mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 3. Mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Lanjutannya, untuk mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan, mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan. Selanjutnya, jenis biaya berdasarkan BEV. 1. Biaya variabel. Biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan, di mana perubahannya tercermin dalam biaya variabel total. Kemudian, biaya variabel dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penjualan atau BV per unit dikalikan dengan penjualan dalam unit. Kemudian biaya tetap, yaitu biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan, melainkan dihubungkan dengan waktu sehingga jenis biaya ini akan konstan selama periode tertentu. Contohnya biaya sewa, depresiasi, bunga, berproduksi atau tidaknya perusahaan, biaya ini tetap dikeluarkan. Semi biaya variabel yaitu biaya yang sebagian variabel dan sebagai tetap yang kadang-kadang disebut semi-fixed cost, contohnya komisi bagi salesman. EV ditinjau dari contribution margin. Contribution margin atau CM adalah selisih antara penghasilan penjualan dan biaya variabel yang merupakan jumlah untuk menutupi biaya tetap dan keuntungan. Perusahaan dikatakan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan apabila contribution margin lebih besar dari biaya tetap, yang berarti total penghasilan penjualan lebih besar dari total biaya. BEV dilihat dari konsep contribution margin, menyatakan bahwa volume penjualan di mana contribution margin tetap tepat sama besarnya dengan total biaya tetapnya. Kemudian, asumsi dasar analisa BEV. Biaya dapat diklasifikasi ke dalam komponen BV dan BT, biaya variabel atau biaya tetap. Total biaya variabel berupa secara proporsional dengan volume produksi atau penjualan, sedangkan biaya variabel per unit tetap konstan. Total biaya tetap tidak mengalami perubahan meskipun ada perubahan volume produksi atau penjualan, sedangkan biaya tetap per unit akan berubah karena adanya perubahan volume kegiatan. Selanjutnya, harga jual per unit tidak akan berubah selama periode melakukan analisa. Perusahaan hanya membuat dan menjual satu jenis produk. Kapasitas produksi relatif konstan, harga faktor produksi relatif konstan, efisiensi produksi tidak berubah. Perubahan pada persediaan awal dan akhir jumlahnya tidak berarti. Analisis persediaan bahan baku volume merupakan faktor satu-satunya yang mempengaruhi biaya. Keterbatasan BEV. BEV dapat dirasakan manfaatnya apabila titik BEV-nya dapat dipertahankan selama periode tertentu.
keadaan tersebut apabila biaya dan harga jual adalah konstan. Penentuan BEV, pendekatan grafis, persilangan antara penghasilan penjualan dan garis total biaya, pendekatan trial and error, pendekatan matematis. Adapun rumus yaitu BEV atau unit sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit kurang biaya variabel per unit. BEV sama dengan total biaya tetap dibagi 1 dikurang total biaya variabel dibagi total hasil penjualan. Adapun contoh soal yaitu seorang petani menjual hasil panen tomatnya dengan harga 5.000 per kilogram. Petani tersebut mengeluarkan biaya tetap sebesar 250.000 dan biaya variabel sebesar 3.000 per kilogram. Tentukan BEV dalam unit dan dalam rupiah. BEV per unit sama dengan 250 dibagi 5.000 dikurang 3.000 sama dengan 125 kg. BEV sama dengan 250 dibagi 1 dikurang 3.000 dibagi 5.000 sama dengan 625.000. Kesimpulannya yaitu agar mencapai titik impas maka harus terjual 125 unit atau 625.000. Sudah dapat menutupi biaya pengeluaran tanpa harus rugi. Selanjutnya, materi kedua yaitu analisis payback period atau PP, yaitu di mana payback period adalah periode atau jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Payback period dalam bahasa Indonesia dapat disebut juga dengan periode pengambilan modal. Kemudian, para investor atau pengusaha sering menggunakan payback period atau PP atau periode pengembalian modal ini sebagai penentu dalam pengambilan keputusan investasi, yaitu keputusan yang menentukan apakah akan menginvestasikan modalnya ke suatu proyek atau tidak. Suatu proyek yang periode pengembaliannya sangat lama tentunya kurang menarik bagi sebagian investor. Kemudian, kelebihan dan kekurangan payback period, yaitu kelebihannya payback period memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut, yaitu 1. Memudahkan Anda untuk merencanakan investasi untuk proyek dengan menentukan lamanya waktu pengembalian dana investasi. Kemudian, yang kedua, memberikan informasi tentang lamanya break-even project. Ketiga, membandingkan dua proyek yang punya risiko dan rate yang sama dengan cara melihat jangka waktu pengembalian investasi dan memilih payback period yang lebih pendek. Kekurangannya yaitu, namun payback period juga memiliki beberapa kekurangan yaitu sebagai berikut. 1. Mengabaikan penerimaan investasi yang sudah diperoleh setelah payback period terpenuhi. Kemudian yang kedua, mengabaikan nilai waktu uang, time value of money. Tidak bisa memberikan informasi tentang tambahan value pada perusahaan. Yang keempat, tidak mengukur keuntungan hasil proyek yang akan diperoleh. Rumus payback period jika arus kas per tahun jumlahnya sama. Payback period atau periode pengambilan modal dapat dihitung dengan cara membagikan nilai investasi cost of investment dengan aliran kas bersih yang masuk per tahun, annual net cash flow. Payback period sama dengan nilai investasi dibagi kas masuk bersih. Contoh soal yaitu sebagai berikut. Manajemen PT AGB akan membeli mesin produksi. Dengan membeli mesin produksi yang berharga
250 juta ini keuntungan atau pendapatan bersih didapat dari penambahan mesin tersebut adalah sebesar 70 juta per tahun. Berapakah PB period untuk mesin produksi ini? Nilai investasi sama dengan 250 juta, kas masuk bersih sama dengan 70 juta. Yang ditanyakan PB periodnya. PB period sama dengan nilai investasi dibagi kas masuk bersih. PB period sama dengan 250 juta dibagi 70 juta sama dengan PB period 3,57. Jadi periode pengembalian modal atau PB period untuk mesin produksi tersebut adalah selama 3,57 tahun. Itulah tadi materi singkat yang dapat saya jelaskan tentang analisis break even atau BEV dengan analisis payback period atau PP. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Dengan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.